innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Soimin, soimat, khususnya keluarga besar MI Muhammadiyah Kertek di mana saja berada, bersama kita aturkan tasyakur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan hari ini alhamdulillah atas perkenan dan izin Allah kita bisa bertemu kembali dalam kondisi sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Tentunya yang kedua kalinya salawat dan salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada uswah kita baginda Rasulullah Muhammad SAW yang menghantarkan kita semuanya dari zaman kegelapan menuju jalan terang benderang. Soimin, soimat yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita memasuki hari pertama di bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 2026 Miladiyah. Oleh karenanya, pada kesempatan yang berbahagia dan baik ini, mari bersama-sama untuk merenung kembali, bermuhasabah dan untuk mengenang apa yang akan kita laksanakan di bulan Ramadan selama kita tapaki satu bulan ke depan. Soimin, soimat yang berbahagia, ada 8 keistimewaan di bulan Ramadan bagi siapapun yang melaksanakannya. Pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya tidak akan kita pelajari bersama, kita kaji bareng 8 itu. Paling tidak secara singkat ada 4 hal keistimewaan di bulan Ramadan. Yang pertama, bulan Ramadan adalah menghantarkan kepada manusia yang bertakwa atau mengantarkan siapapun manusia yang menjalankan ibadah Ramadan untuk menggapai ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah atau surat yang kedua ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini bagi kita adalah merupakan ayat yang sangat familiar, merupakan ayat yang tidak bisa untuk kita nafikan begitu saja. Tetapi ayat ini adalah merupakan ayat perintah berpuasa, di mana begitu seorang muslim menapaki usia dewasa, maka langsung mengenal ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, telah diwajibkan atasmu untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana kewajiban itu telah diwajibkan bagi kaum-kaum sebelumnya, la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian bertakwa. Ayat ini urgensinya ada di akhir ayat atau di penghujung ayat, yaitu la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian bertakwa. Inilah sebenarnya soimin soimat yang berbahagia, puasa yang kita lakukan sehari penuh itu sesungguhnya untuk mengantarkan kita menjadi manusia yang bertakwa. Takwa bagi seorang yang menjalankan ibadah puasa tentunya tidak hanya sekedar menjalankan apa yang menjadi perintah dan menghindari apa yang menjadi larangan. Tetapi takwa yang dihantarkan oleh puasa kita adalah takwa yang bisa kita maknakan, kita definisikan sebagai orang yang bisa menjaga. Dari kata wako dan wakoya, yang berarti bisa menjaga apa yang ada di dalam inti takwa itu sendiri. Soimin, soimat yang berbahagia, oleh karenanya mari benar-benar puasa di tahun ini kita jadikan sebagai sebuah momentum, kita jadikan sebagai sebuah aktivitas yang benar-benar menghantarkan kita untuk meningkatkan takwa kepada Allah SWT. Sedangkan yang kedua,
Keistimewaan bulan Ramadan yang kedua adalah meraih ampunan dan dosa yang telah kita lakukan di saat-saat yang lalu. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan didasari iman dan hanya mengharapkan ridha Allah, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Soimin, soimat yang berbahagia, tentunya tidak hanya segampang itu ampunan kita raih, tidak semudah itu ampunan kita dapat, akan tetapi puasa yang kita lakukan ini benar-benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jangan khawatir, siapapun itu, orang yang melakukan puasa dengan baik, melakukan puasa dengan benar, maka ampunan dari Allah akan tetap hadir di hadapan kita. Oleh karenanya jangan sampai salah pasang niat. Niatilah puasa itu hanya kepada Allah. Niatilah puasa itu hanya semata-mata melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan puasa yang seperti itu yang bisa memberikan kesempatan kepada kita untuk diampuni kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan di masa lalu. Sedangkan yang ketiga, keistimewaan di bulan Ramadan adalah akan mendapatkan dua kebahagiaan. Apa dua kebahagiaan itu? Kebahagiaan yang pertama adalah di saat kita akan melaksanakan berbuka puasa, atau di saat menjelang kita ini berbuka, maka kebahagiaan yang kita dapatkan luar biasa. Seolah-olah saat itu, waktu itu menjelang berpuasa akan kita ulang berkali-kali karena bahagianya menjemput untuk berbuka puasa. Sedangkan kebahagiaan yang kedua di saat nanti kita bertemu dengan Rabb-Nya, bertemu dengan Tuhannya, bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soimin, soimat yang berbahagia, satu lagi dan tidak mungkin akan kita bahas 8-8-nya. Keistimewaan yang keempat adalah kita akan dimasukkan oleh Allah di surganya Allah dengan memasuki pintu surga yang sangat khusus. Pintu surga yang sangat khusus itu adalah namanya Ar-Rayyan. Ar-Rayyan adalah sebuah pintu yang diperuntukkan bagi orang-orang yang berpuasa. Maka alangkah indahnya, alangkah bahagianya di saat kita besok akan memasuki surganya Allah di pintu yang sangat khusus. Tidak ada pintu yang digunakan, tidak ada pintu yang akan kita masuki selain pintu Ar-Rayyan itu. Soimin-soimat yang berbahagia, demikian mudah-mudahan bermanfaat. 4 hal lain mudah-mudahan akan kita kaji pada waktu-waktu yang akan datang. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.